datang di instalasi rawat inap Wijaya Kusuma RSUD Dr. Sudono Madiun. Saat ini kami telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam memberikan pelayanan kepada pasien selama masa perawatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan edukasi pasien baru di IRNA Wijaya Kusuma, antara lain gelang identitas pasien, kartu penunggu pasien, penggunaan masker, cara mencuci tangan dengan hand rub dan sabun, etika batuk, dan pemilahan sampah. Selamat menyaksikan. Setiap pasien baru yang dirawat di RSUD Dr. Sudono Madiun akan diberikan gelang pasien disesuaikan dengan jenis kelamin pasien. Gelang pasien laki-laki berwarna biru, sedangkan gelang pasien perempuan akan diberikan gelang berwarna merah muda. Gelang identitas pasien ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan dalam identifikasi pasien selama perawatan di rumah sakit. Waktu identifikasi dilakukan saat yang pertama, pemberian obat, yang kedua, pemberian darah atau produk darah, yang ketiga, pengambilan sampel darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan, yang keempat, pemberian pengobatan atau tindakan lain, yang kelima, pemberian diet pasien. Gelang identitas pasien hanya boleh dilepas saat pasien keluar atau pulang dari rumah sakit. Keluarga pasien rawat inap akan diberikan kartu penunggu pasien oleh petugas. Selama pandemi COVID-19, Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun menerapkan kebijakan bahwa satu pasien hanya dapat ditemani oleh satu orang penunggu pasien dan tidak ada jam berkunjung pasien. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya penularan COVID-19 dengan menerapkan jaga jarak dan mencegah adanya kerumunan. Petugas IRNA Wijaya Kusuma, pasien, dan keluarga diwajibkan menggunakan masker dengan benar. Cara menggunakan masker yang baik dan benar menurut WHO tahun 2020 adalah sebagai berikut. 1. Cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh masker. 2. Cek kondisi masker. Jangan menggunakan masker yang kotor dan basah. Ganti masker setiap 4 jam sekali. 3. Pastikan hidung, mulut, dan dagu tertutup dengan masker. 4. Pastikan tidak ada celah yang terbuka. 5. Jangan sentuh area luar masker ketika sedang digunakan. Yang keenam, pastikan hanya menyentuh tali masker ketika akan melepas dan membuang masker. Pasien dan keluarga diharapkan dapat menerapkan cuci tangan dengan baik dan benar. Langkah-langkah cuci tangan yaitu 1. Basahi tangan dengan air dan beri sabun. 2. Ratakan sabun pada tangan dan gosok searah. 3. Gosok punggung tangan secara bergantian. 4. Gosok sela-sela jari. 5. Kaitkan kedua ujung jari dan gosok perlahan. 6. Gosok kedua ibu jari secara bergantian ke arah dalam. 7. Gosok kedua ujung kuku secara bergantian pada telapak tangan. Dan yang terakhir, bilas dengan air mengalir dan keringkan menggunakan tisu sekali pakai. Agar mudah diingat, kita bisa menggunakan tepung, selaju, buku, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari tangan, ujung-ujung tangan, ibu jari tangan, dan kuku-kuku tangan. Hindari menyentuh wajah, mulut, dan hidung,
apabila belum melakukan cuci tangan. Apabila Anda batuk, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan lengan atas atau dengan tisu. Buang tisu dan masker pada tempat sampah berwarna kuning. Jangan lupa melakukan cuci tangan setelah batuk atau bersin. Di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lain, pemilahan sampah dibagi menjadi sampah infeksius dan sampah non-infeksius. Sampah infeksius adalah sampah yang terkena darah atau cairan tubuh pasien yang berpotensi menimbulkan infeksi. Contohnya, sarung tangan habis pakai, masker, diapers, barang yang terkena darah, kantong darah, selang kateter, selang infus, botol infus, spuit setelah dipakai, perban habis pakai, tisu setelah batuk atau bersin. Silahkan dimasukkan ke dalam tempat sampah berwarna kuning. Sedangkan sampah non-infeksius adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit selain tindakan medis. Contohnya sampah sisa makanan. Silahkan dimasukkan ke tempat sampah berwarna hitam. Demikian edukasi yang dapat kami berikan. Dengan edukasi video ini, kami mengharapkan dapat mencegah infeksi dan penularan COVID-19 selama Anda dan keluarga dirawat di Irna Wijaya Kusuma RSUD Dr. Sudono Madiun. Salam sehat, semoga segera pulih kembali. Terima kasih.